Hello Technolovers, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengaku menolak menerima uang 5 miliar rupiah yang ditawarkan mantan Kabag Propam Polri Verdi Sambo untuk membelanya di Mabes Polri. Namun kabarnya Hotman Paris kini malah bersedia menjadi kuasa hukum mantan Kapolda Jatim Teddy Minahasa Putra. Kok bisa ya? Penasaran gak sih sama alasan Hotman Paris pilih Teddy Minahasa daripada Verdi Sambo? Yuk kita simak ulasannya berikut ini. Hotman Paris Hutapea adalah seorang pengacara, presenter, dan pengusaha Indonesia yang dikenal dengan gayanya yang flamboyan, klien selebriti, dan gaya hidup mewah. Selain itu, Hotman Paris juga aktif melatih calon pengacara di FHP Law School. Dia berspesialisasi dalam hukum komersial internasional. Dijuluki Raja Pailit dan pengacara terkemuka Indonesia dan pengacara 30 miliar. Mendapat julukan Celebrity Lawyers, The Most Dangerous Lawyer oleh majalah SWR dan Bling Bling Lawyer oleh majalah Australia. Nah, lagi viral ini kalau pengacara ternama Indonesia Hotman Paris Hutapea ini memastikan kalau dirinya akan mendampingi dan menjadi kuasa hukum Irjen Pol Teddy Minahasa. Hotman Paris mengklaim dirinya lah yang sejak awal ditunjuk langsung oleh Teddy Minahasa sebagai kuasa hukum. Hotman membenarkan kesediaannya menjadi kuasa hukum Irjen Pol Teddy Minahasa dengan mengatakan sudah saling kenal. Keduanya bertemu saat Teddy masih bekerja sebagai Karo Paminal di Departemen Propam di Mabes Polri. Hotman Paris pun menjelaskan alasannya ingin membela Teddy Minahasa dan mencampakkan Verdi Sambo. Seperti diketahui, Teddy dicurigai karena diduga terlibat dalam jaringan pengedar narkoba. Ia diduga menjual sabu-sabu yang disita itu ke beberapa pengedar dan pemasok narkoba di klub malam di Jakarta. Teddy awalnya diwakili oleh Henry Yosodiningrat sebagai kuasa hukum, namun kini jabatan itu sudah berpindah ke tangan Hotman Paris. Hotman Paris mempostingnya di media sosial @HotmanParisOfficial dan menjelaskan alasannya ingin membela Teddy. Rupanya, Hotman berhutang banyak pada Teddy untuk membantu menangani kasus tanpa bayaran. Isu yang diangkat atau biasanya ditangani adalah kasus orang biasa yang diadukan ke Hotman Paris. Kenapa Hotman mau jadi pengacara Teddy Minahasa walau sempat Hotman ditolak? Ingat membalas budi orang terlepas siapa dia. Nampak di foto ini Teddy Minahasa waktu menjabat Karo Paminal Propam Mabes Polri, menerima rakyat kecil mencari keadilan di Kopi Joni. Banyak kasus dia bantu tanpa bayaran. Setiap Hotman WA ada rakyat korban aparat, maka Teddy akan bertindak. Andaikan putrimu yang korban dan pernah ditolong beliau, saat dia ada masalah apakah kamu menjauh? Tenang Hotman Paris. Hotman Paris bersikeras bahwa pekerjaan itu tidak diambil karena masalah uang dan kemudian menyebutkan pembayaran 5 miliar Verdi Sambo yang ia tolak. By the way nih, Irjen Teddy Minahasa diketahui ditangkap terkait dugaan tindak pidana narkoba. Karena dugaan pelanggaran dan kejahatan etik dan profesi, Teddy ditempatkan pada posisi khusus atau Patsus. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan penyidik Polda Metro Jaya dan Polda Metro Jaya menemukan keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba. Dalam penyelidikan, Polda Metro Jaya menemukan jaringan pengedar narkoba dan menangkap 3 warga sipil. Belakangan, kata Sigit, penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan menemukan keterlibatan 2 oknum polisi lainnya. Perkembangan penyidikan terus berlanjut hingga akhirnya penyidik mengaitkan anggota AKBP Polri ex-Kapolres Bukit Tinggi itu dengan Inspektur Polisi Teddy Minahasa. Sigit juga meminta Kepala Bagian Propam, Inspektur Utama Syahar Diantono, untuk meminta Inspektur Utama TM melakukan investigasi. Saat ini, Inspektur Kepala Teddy Minahasa masih di bawah Propam Patsu. Saat ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba sabu. Salah satunya adalah Teddy Minahasa. Menurut pemeriksaan polisi, sabu milik Kasranto itu berasal dari barang bukti yang disita polisi di Bukit Tinggi, Mei lalu. Teddy dilaporkan memerintahkan Wakil Kepala Dodi Prawiranegara, Kapolres Bukit Tinggi, untuk mengganti 5 kg sabu sebagai barang bukti dari total 41,4 kg sabu yang disita bersama tawas. Barang bukti sabu senilai 62,1 miliar rupiah tersebut seharusnya dimusnahkan. Saat itu diduga 5 kg sabu dijual melalui pengedar bernama Linda Pujiastuti. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa mengatakan, identifikasi tersangka Teddy diketahui setelah penyidik mendengarkannya sebagai saksi. Setelah itu penyidik langsung menjadikan kasus tersebut sebagai headline.
Dari situ diputuskan posisi Teddy sebagai tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu. Dan buntut dari kasus tersebut, Teddy dijerat pasal 114 ayat 2, Junto pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Junto pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancamannya maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun. Tapi by the way, apa kalian tidak penasaran kenapa Hotman Paris enggan menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo maupun Putri Chandrawati? Hotman Paris mengaku menolak tawaran kemudian ditawari menjadi kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigjen Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kehormatan Hotman Paris menyebut besar, yakni luar biasa. Ia juga mengatakan bahwa Putri Chandrawati sangat ingin menjadikan Hotman Paris pengacaranya. Namun, Hotman Paris menolak tawaran tersebut dengan bayaran yang menggiurkan tersebut. Sebelumnya, Hotman Paris mengaku enggan terlibat dalam kasus pembunuhan Brigjen Nofriansyah Yosua Huta Barat. Menurut tribunwow.com, Hotman Paris langsung menolak saat ditawari posisi pengacara untuk tersangka Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Hotman Paris juga bingung saat diminta membela keluarga korban dan juga rekannya atau tersangka justice kolaborator Barada Richard Eliezer alias Baradae. Pernyataan tersebut ia bagikan dalam video singkat yang diunggah akun @hotmanparisofficial pada Senin 9 Mei 2022. Saat itu Hotman Paris menggelar konferensi pers di Palembang, Sumatera Selatan. Ia mengaku bingung saat menerima tawaran menjadi pengacara Ferdy Sambo. Pasalnya banyak juga yang memintanya menjadi pengacara Brigadir J dan Baradae. Rupanya ia sengaja menghindari kontroversi penyelenggaraan acara demi kepentingan netralitas. Bahkan Hotman Paris punya pekerjaan lain sebagai pembawa acara talk show yang membahas kasus ini panjang lebar. Oleh karena itu, ia tidak ingin timbul konflik kepentingan jika ia kemudian ikut serta dalam pengungkapan kasus tersebut. Di sisi lain, meski menolak bertindak sebagai kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, Hotman Paris mengaku masih mendalami kasus tersebut. Menurut dia, Ferdy Sambo bisa saja dibebaskan dari kasus pembunuhan Brigjen Yosua. Wah, terlepas dari bayaran fantastis atau enggan terlibat dalam kasus Ferdy Sambo, seharusnya sih untuk jadi pengacara Teddy Minahasa juga enggak ya? Apalagi alasan netralisir. Gimana menurut kalian Lovers? Oke, untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share juga video ini. Sampai jumpa!